Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pemaparan yaitu berjudul Sistem Putusan Berbasis Fuji. Next. Dari anggota yang pertama yaitu ada Dwi Iwan Setiawan, kemudian Ridho Rizky Pribadi, dan ketiga ada Ahmad Ristiadi, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Taufik H. Next. Kemudian di pendahuluan yaitu di sistem keputusan berbasis Fuji merupakan sistem yang menggunakan prinsip logika Fuji untuk menghasilkan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti ataupun samar. Jadi Fuji Logic ini bakal memungkinkan kita menyatakan nilai dalam bentuk linguistik seperti rendah, tinggi, sedikit, ataupun cukup. Yang dimana dapat mencerminkan cara manusia berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini juga efektif dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani secara presisi atau yang membutuhkan interpretasi subjektif. Next. Kemudian di sini kenapa kita menggunakan logika Fuji? Untuk alasan utama penggunaan logika Fuji ialah karena ia mampu mendekati cara berpikir manusia yang cenderung menggunakan bahasa alami. Dalam kehidupan nyata, tidak semua data dapat didefinisikan secara biner ataupun pasti. Contohnya suhu yang dikatakan hangat oleh seseorang bisa berbeda bagi orang lain. Sistem Fuji juga mampu mengakomodasi ambiguitas ini dengan baik. Selain itu, logika Fuji tidak membutuhkan data presisi tinggi yang dimana membuatnya cocok untuk sistem yang sumber datanya berasal dari sensor yang memiliki toleransi kesalahan atau pendapat manusia. Next, bakal disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem Fuji ini. Yang pertama ada Fujifikasi atau Fujification. Itu mengubah data numerik menjadi data linguistik. Kemudian yang kedua basis aturan atau rule base, yaitu sebagai kumpulan aturan if then untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga inferensi Fuji untuk menentukan output berdasarkan aturan dan input Fujifikasi. Kemudian defujifikasi untuk mengubah hasil Fuji menjadi output yang tegas ataupun crisp. Selanjutnya di sini ada studi kasus dengan penilaian kelayakan pemberian kredit nasabah menggunakan Fuji Logic. Dari latar belakangnya itu, sebuah bank ingin mempermudah proses penilaian kelayakan kredit nasabah secara otomatis. Data yang digunakan bersifat linguistik dan subjektif, seperti besar pendapatan, jumlah cicilan yang sedang berjalan, dan juga reputasi riwayat kredit. Kemudian karena ketiga data ini bersifat tidak pasti dan kabur, maka bank memutuskan untuk menggunakan sistem keputusan berbasis Fuji untuk mendukung keputusan pemberian kredit. Dari variabel masukannya itu, dengan nama variabel pendapatan per bulan, dengan kategori linguistiknya rendah, sedang, tinggi. Rentangnya itu dari 0 sampai 10 juta. Kemudian dengan jumlah cicilan aktif, kategorinya itu sedikit, sedang, dan banyak. Rentangnya itu 0 sampai 10 juta juga. Kemudian dari riwayat kredit, kategori buruk, biasa, dan baik. Dan rentang nilainya skor 0 sampai 100. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada variabel keluaran atau output. Nah, variabel keluaran atau output di sini itu ada variabel kelayakan kredit, di mana kelayakan kredit di sini memiliki 3 kategori linguistik, yaitu tidak layak, layak, dan sangat layak, dengan rentang nilai dari 0 sampai 100. Kemudian contoh aturan if then atau rule base yang digunakan pada studi kasus ini ada 4. Yang pertama yaitu jika pendapatan tinggi dan cicilan sedikit, maka riwayat termasuk kategori baik dan kreditnya sangat layak. Kemudian yang kedua, jika pendapatan sedang dan cicilan sedang dan riwayat biasa, maka kreditnya layak.
Dan yang ketiga, jika pendapatan rendah, cicilan banyak, dan riwayat buruk, maka kredit tidak layak. Dan yang terakhir, jika pendapatan tinggi, cicilan banyak, dan riwayat buruk, maka kreditnya layak. Next. Oke, masuk ke studi data kasus nyata. Jadi, pada studi kasusnya, di sini ada seorang nasabah yang memiliki data pendapatan sebanyak Rp6.500.000, kemudian cicilan aktif Rp3.000.000, riwayat kredit 65 yang merupakan skor dari BI Checking. Kemudian lanjut ke langkah fusifikasi input. Jadi pendapatannya yang 6,5 juta ini masuk pada kategori sedang dan tinggi. Untuk kategori sedang 0,4 dan kategori tinggi 0,6. Untuk cicilan sebanyak 3 juta masuk ke dalam dua kategori, yaitu sedikit dan sedang. Untuk sedikit 0,7 dan sedang 0,3. Kemudian untuk riwayat kreditnya itu 65, masuk ke dalam kategori biasa dan juga kategori baik, di mana kategori biasa 0,5 dan kategori baik 0,5. Selanjutnya masuk ke proses inferensi, yaitu contoh aturan yang terpilih. Nah, aturan yang terpilih itu ada dua. Yang pertama rule 1, yaitu tinggi, sedikit, dan baik dengan nilai 0,6, 0,7, 0,5. Yang menghasilkan output sangat layak, yaitu 0,5. Kemudian rule 2, yaitu sedang, dan biasa dengan nilai 0,4, 0,3, 0,5 dengan output yang layak, yaitu 0,3. Selanjutnya, nah untuk tabelnya dapat dilihat untuk fusifikasi, untuk pendapatannya dia berada di antara sedang dan juga tinggi. Untuk cicilan aktifnya itu termasuk kategori sedikit dan juga sedang. Untuk riwayat kredit itu termasuk golongan yang biasa dan baik, sehingga hasil inferensi fusinya itu sangat layak dan juga layak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada penilaian kelayakan pemberian kredit nasabah menggunakan fuzzy logic, di mana diversifikasi metode Kentoroid Sugeno sederhana. Kelayakan kredit 0,5 dikali 90 ditambah 0,3 dikali 70. Dan dibagi 0,5 ditambah 0,3. Yang mana hasilnya itu 45 ditambah 21 dibagi 0,8. Hasilnya 82,5. Untuk grafiknya tertera pada gambar. Boleh di next. Kemudian untuk hasilnya itu sistem fuzzy menilai bahwa nasabah ini mendapatkan skor kelayakan kredit sebesar 82,5, yang artinya sangat layak untuk diberi pinjaman. Dengan sistem ini, bank tidak akan hanya mengandalkan satu aspek, tapi bisa mempertimbangkan banyak aspek yang smart dan sulit dinilai secara numerik secara bersamaan. Boleh di next. Kemudian ada kesimpulan di sistem keputusan berbasis fuzzy merupakan alat yang sangat efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti dan kompleks. Dengan 4 tahap utama yaitu fuzzifikasi, basis aturan, inferensi fuzzy, dan diffusifikasi. Sistem ini mampu menghasilkan keputusan yang menyerupai cara manusia menilai sesuatu. Untuk implementasi fuzzy logic telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti keuangan, medis, teknik, dan kontrol industri. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.